Di video kali ini, jadi kita akan lanjutkan proses pembelajaran kita. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai penggunaan metode yang nomor 4, yaitu metode show. Nah, jadi kita akan belajar menggunakan metode show. Setelah sebelumnya kita sudah membuat metode indeksnya, kemudian create dan store untuk menyimpan data. Sekarang kita gunakan metode show. Ya, ini gunanya untuk menampilkan detail dari data yang kita ingin tampilkan detailnya. Oke, nah sekarang saya langsung tunjukkan di PHP My Admin-nya. Ya, saya tampilkan dulu database-nya. Oke, jadi di sini saya memiliki sebuah tabel, yaitu TB mahasiswa. Nah, di sini kebetulan tabel yang saya punya jumlah atributnya hanya ada 2. Nah, kemungkinan nanti kalau misalnya kalian mengerjakan dalam sebuah project yang jumlah atributnya bisa ada banyak, ya misalnya ada NIM, nama, kemudian nomor telepon, alamat, kemudian email, dan lain-lain. Nah, tentu ada banyak atribut nanti, ada banyak kolom. Nah, tentu kalau misalnya kalian tampilkan di sini, di halaman utama, di indeks, itu nanti tabelnya akan sangat panjang sekali. Ya, sangat panjang ke kanan seperti ini. Atau misalnya melebihi dari panjang layar kalian. Ya, jadi itu fungsinya kenapa kita memerlukan sebuah fungsi untuk menampilkan detail. Nah, jadi kalau misalnya di halaman utama, kalian hanya menampilkan NIM dan namanya saja, sedangkan nomor telepon, alamat, kemudian emailnya tidak akan kalian perlihatkan di halaman utama. Ketika kita klik nanti lihat detail, nah ketika kita klik lihat detail nanti baru akan terlihat nilai dari masing-masing mahasiswa. Misalnya NIM-nya akan terlihat, namanya terlihat, kemudian alamatnya, emailnya, dan nomor teleponnya dan lain-lain akan terlihat. Nah, seperti itu cara kerja detailnya. Kenapa kita memerlukan sebuah halaman untuk menampilkan detail. Oke, nah sekarang kita lanjut ke step yang pertama. Nah, jadi sebelum kita mulai membuat coding di dalam metode show, ini yang nomor 4. Nah, kita tambahkan dulu di halaman indeksnya, di halaman utama. Ya, jadi kita akan tambahkan sebuah tombol di sebelah kanannya. Tombol lihat detail. Jadi ketika kita klik tombolnya nanti akan diarahkan ke halaman detail mahasiswa yang mana yang akan kita pilih. Oke, nah sekarang kita buka skripnya. Oke, jadi ini dia skripnya di halaman utama. Nama file yang saya buat di pertemuan sebelumnya, ya sesuai dengan pertemuan sebelumnya, yaitu index.blade.php. Nah, jadi di sini saya tambahkan sebuah kolom. Ya, saya tambahkan sebuah kolom. Nah, ini headernya saya kosongkan saja. Nah, kemudian di sini saya akan isi dengan tombol. Nah, tombolnya itu seperti apa? Nah, saya menggunakan TD di sini untuk menambahkan kolom. Nah, kemudian saya tambahkan link menggunakan tag elemen A. Ya, kemudian saya tekan tombol tab. Nah, jadi ahref seperti ini. Nah, kemudian di tulisannya di tengah-tengahnya di sini, di tengah-tengah antara A pembuka dan A penutup, saya akan isi dengan tulisan. Ya, misalnya tulisannya adalah lihat detail. Nah, jadi untuk tulisan ini kalian bebas menuliskan tulisan apapun, jadi boleh diisi spasi. Jadi ini tidak akan berpengaruh kepada coding kalian. Oke, jadi seperti ini lihat detail. Nah, ini saya simpan dulu, silahkan disimpan. Ya, walaupun ini belum selesai, jadi kita lihat dulu hasilnya. Nah, untuk memastikan bahwa apakah tombolnya sudah bisa tampil atau tidak. Nah, kita refresh. Oke. Nah, di sini tombolnya untuk masing-masing data mahasiswa ini sudah bisa ditampilkan. Nah, ketika saya klik ini nanti, nah ini kan belum isi skripnya, jadi ini masih kosong. Nah, ketika saya klik ini misalnya, berarti data yang ditampilkan adalah detail dari datanya si Budi. Jadi NIM-nya berapa, namanya siapa, kemudian nomor telepon dan lain-lain. Nah, jadi kebetulan karena tadi, kebetulan karena di sini untuk atribut dari tabel mahasiswa saya hanya ada 2, yaitu NIM dan nama.
Nah, tentu ini akan saya jadikan sebagai perumpamaan saja, hanya contoh saja. Ya, ini hanya contoh saja, dan saya akan ajarkan bagaimana sih caranya membuat supaya tombol-tombol ini bisa bekerja. Oke, nah jadi setelah tampil seperti ini, nah kalau sudah, baru kita lanjutkan ke proses scriptnya. Nah, di sini ada ref. Nah, ref ini ketika kita klik tombol lihat detail, maka akan diarahkan ke halaman yang mana. Oke, nah jadi ketika tombol ini kita klik salah satu yang manapun, misalnya yang ini, nah maka saya akan arahkan dia ke sebuah metode. Nah, ini yang bernama method show. Oke, saya akan arahkan dia ke sebuah metode yang bernama method show. Ya, itu metode nomor 4 yang letaknya di controller yang bernama data controller. Nah, ini saya akan arahkan dia ke method show. Nah, caranya, oke, nah jadi saya di sini di bagian refnya, silahkan kalian buat seperti ini, tanda kurung korawal, buka 2 kali, tutupnya 2 kali. Kemudian kita arahkan ke rootnya, root, nah, dalam kurung. Oke, nah di sini saya arahkan ke dalam routing. Nah, saya lihat lagi, kalau lupa misal bisa dilihat lagi. Nah, alamat routing yang saya gunakan kemarin adalah /data. Berarti ini alamatnya ada di data. Oke, saya ketik di sana. Namanya adalah data. Oke. Kemudian metode yang akan saya tuju, nah letaknya di controller data controller di sini. Metode yang akan saya tuju adalah ini. Ya, metode yang bernama show. Oke, saya tulis di sini data titik atau dot show. Nah, seperti itu. Kemudian yang perlu kita tambah lagi, setelah kita tambahkan rootnya, nah perlu dilihat di sini. Oke, nah jadi di method show ini dia memiliki sebuah parameter yang bernama ID. Oke, method show memiliki sebuah parameter yang bernama ID. Nah, ini berbeda dari metode yang sebelumnya, misalnya index. Nah, index di sini parameternya kosong, jadi dia tidak memiliki parameter. Oke, kemudian create juga sama, kosong, dia tidak memiliki parameter. Sedangkan method store, nah ini dia memiliki parameter yang bernama request. Nah, sedangkan tipenya adalah request. Tipe request ini yang R-nya huruf besar ini, nah ini artinya dia akan menerima nilai, ini nilainya yang dia terima dari inputan form. Ya, dia akan menerima nilai dari inputan form. Oke, misalnya inputannya apa yang diterima, yaitu inputan name dan inputan nama. Nah, sedangkan kalau tidak ada request seperti ini, nah seperti ini, tidak ada requestnya, tapi dia memiliki parameter yaitu ID. Nah, berarti ini artinya kita harus mengoper nilai ke sini. Jadi kita harus mengirimkan nilai ke parameter ini. Jadi di dalam pemanggilan metodenya, jadi kita harus oper nilainya ke sana. Nah, pertanyaannya, nilai apa yang harus kita oper ke sana? Oke. Nah, nilai apa yang harus kita oper ke sini? Ya, di sini ditulis di komentarnya bahwa ID ini adalah sebuah nilai yang unik. Ya, ID. Ya, dari namanya saja kita sudah tahu bahwa ini adalah ID. Atau kalau istilah lainnya bisa kita ucapkan juga sebagai primary key. Ya, jadi ini adalah primary key-nya yang harus kita oper ke sini. Oke. Nah, jadi pertanyaannya primary key dari tabel yang kita punya itu apa? Nah, kalau lupa bisa dilihat lagi sini di strukturnya. Nah, ternyata primary key yang saya punya adalah name. Berarti yang harus saya oper ke sana ada sebagai ID adalah name. Oke, nah itu caranya mencari nilai apa yang harus kita oper ke sana, yaitu name. Oke, nah kalau sudah tahu baru kita lanjut codingnya. Oke, berarti tadi koma, sudah koma. Nah, kemudian sekarang kita oper NIM-nya ke sana. Nah, caranya mengambil NIM itu seperti apa? Nah, seperti ini sudah kita buat ya tadi. Di video sebelumnya kita sudah buat ini. Nah, bisa tinggal kalian copy atau kalau diketik manual juga bisa. Yaitu di variabel isi tanda panah NIM.
Itu caranya mengambil nilai NIM. Oke, nah ini sudah. Nah, apakah ini sudah bisa bekerja atau belum? Apakah nanti ada error? Nah, kita kan belum tahu. Jadi kita simpan dulu scriptnya. Nah, kemudian baru kita refresh webnya. Oke, nah secara tampilan umum, tampilan di awal, di sini tidak terlihat adanya error. Nah, kita coba satu persatu. Nah, sebentar. Mungkin saya coba zoom, apakah bisa terlihat atau tidak. Nah, di pojok kiri bawah, semoga terlihat di video, di pojok kiri bawah, di sini. Ketika saya meletakkan kursor di atas masing-masing tombol, nah, di sana terdapat NIM-nya akan berubah. Kalau saya letakkan di sini, di bagian bowo, nih, saya letakkan di sini mouse-nya, maka di sana alamatnya adalah di slash data slash 19.00.00.10. Sedangkan kalau saya letakkan mouse-nya di sini, nah NIM-nya akan berubah 9, 8, kemudian saya ke atas lagi 7. Nah, ini artinya script yang kita buat tadi sudah berhasil, tidak ada error. Oke, nah jadi seperti itu. Nah, kalau kita klik salah satu, misalnya ini, ya, melatih, kita klik, nih, di sini tidak ada error, jadi kosong seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, nah ini URL-nya sudah menuju ke 19.00.06. Oke, ini adalah NIM yang kita oper ke parameter ID. Ini NIM-nya yang dimiliki oleh mahasiswa yang kita klik datanya tadi. Nah, misalnya ini Budi, kita klik lihat detail, maka ini NIM-nya Budi. Nah, itu sudah otomatis ditampilkan sesuai dengan mahasiswa yang mana yang kita klik. Nah, ini 02. Nah, ini sudah. Nah, di sini kosong, jadi bukan error tapi kosong karena kita belum mengisi coding di sini. Nah, kita belum mengisi coding di sini. Ya, jadi yang akan kita kerjakan di sini di method show adalah menampilkan detail data. Nah, menampilkan detail data. Jadi nanti kita perlu untuk menampilkan, ya, sekali lagi untuk menampilkan. Nah, berarti kan kita harus membuat view-nya. Oke, kita harus buat view-nya dulu. Setelah itu baru bisa tampil di sini di komputer. Ya, karena yang kita tampilkan di sana berupa layout website, ya, bukan hanya tulisan biasa. Jadi saya akan tampilkan berupa layout website supaya tampilannya lebih rapi dan lebih bagus. Oke, nah sekarang kita buat view-nya dulu. Nah, caranya masih sama seperti yang di video sebelumnya. Oke, saya zoom. Nah, di sini di projectnya yaitu akademik. Nah, saya klik resource, kemudian saya masuk ke folder views. Nah, letak dari template yang saya buat kemarin ada di folder data mahasiswa. Nah, di sini. Kemudian saya klik kanan, kemudian saya pilih new file. Oke, nah, ini kemudian saya simpan, file, save. Oke, nah kemudian di sini tinggal kita isi namanya. Nah, namanya bebas. Oke, sekali lagi nama filenya bebas. Nah, tapi saya di sini memberikan nama yaitu show.blade.php. Nah, ini yang perlu diingat formatnya, .blade.php. Oke, nah kalau sudah, tinggal kita klik save. Oke, nah ini sudah tersimpan. Oke, nah sekarang kembali lagi ke controllernya. Nah, jadi dari metode ini akan kita arahkan ke view-nya, yang ini, yang masih kosong. Nah, jadi caranya ya masih sama seperti yang sebelumnya. Nah, seperti ini contohnya. Return view. Nah, oke. Nah, kita tulis di sini. Turn view. Jadi kita akan arahkan dia ke dalam sebuah view. Letaknya di folder data mahasiswa. Kemudian nama filenya adalah show. Ya, tadi kan nama filenya adalah show.blade.php. Jadi ini nama filenya adalah show. Formatnya .blade.php tidak perlu kita tulis lagi di sini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kemudian
Jadi yang perlu kita oper nilainya ke sini atau kita kirimkan nilainya ke sini adalah NIM-nya. Ya, kita perlu mengirimkan sebuah nilai ke sini untuk menampilkan detail dari data mahasiswa. Ya, menampilkan detail dari mahasiswa. Maka di atasnya di sini, nah saya buat variabelnya dulu. Nah, variabel yang akan saya kirimkan ke sana, nah kalian boleh buat dengan nama apapun di sini, bebas namanya. Oke. Nah, supaya mungkin kalau mau supaya konsisten, nah kalian bisa gunakan nama yang sama seperti yang sebelumnya, yaitu mahasiswa. Ya, sebenarnya sama saja, cuma supaya lebih konsisten ya coding kalian. Kalau di sini mahasiswa, berarti di bawahnya mahasiswa. Oke, nah, ini sebenarnya bebas. Nah, supaya konsisten, saya buat dengan nama mahasiswa. Nah, kemudian saya masukkan fungsi untuk mengambil data. Oke, B2.2 tabel, kemudian tanda panah seperti ini, fungsi get. Nah, ini untuk mengambil data. Oke, nah kemudian di sini di bagian tabel, nama tabel yang akan kita gunakan nilainya adalah TB underscore mahasiswa. Nah, kalau nama tabel kalian beda, silahkan disesuaikan di sini. Oke, kemudian dia akan mengambil nilainya. Nah, menggunakan fungsi get. Oke, nah kalau seperti ini, jadi nilai yang diambil itu adalah semua data mahasiswa. Oke, semua data mahasiswa. Nah, yang saya maksud semua data mahasiswa itu adalah ini. Jadi semua ini akan ditampilkan. Nah, tapi kan bukan seperti itu yang ingin kita lakukan di sini. Jadi yang ingin kita lakukan adalah mengambil nilai salah satu data saja. Oke, salah satu data saja. Yang dimana NIM-nya sudah kita dapatkan tadi. Ya, yang dimana NIM-nya nah sudah kita dapatkan di sini. Nah, ini yang akan kita tampilkan. Berarti nah di sana kita perlu menggunakan atribut where. Oke. Jadi sebelum kita melakukan get, nah jadi kita tambahkan where dulu di depannya. Where, nah, where-nya ini adalah NIM. NIM-nya sama dengan nah NIM-nya kita ambil dari sini, variabel ID. Karena tadi kan yang dioper ke variabel ID ini, nah saya perlihatkan di sini. Nah, yang dioper ke show, yaitu parameter ID adalah NIM-nya. Berarti sekarang parameter ID ini nilainya adalah NIM yang kita pilih. Nah, berarti saya tulis di sini variabel ID. Oke. Nah, jadi seperti itu prosesnya. Jadi where NIM-nya sama dengan yang dipilih, yaitu variabel ID. Setelah itu baru ditampilkan. Nah, karena di sini ada proses pengambilan nilai, maka kita akan kirimkan nilainya ke sini, ke show.blade.php. Oke, dengan cara menambahkan perintah compact. Nah, variabel NIM-nya adalah mahasiswa. Oke, nah ini dia variabel NIM-nya mahasiswa. Nah, kalau sudah, kita simpan skripnya. Kemudian kita beralih ke view-nya, ini view yang bernama show.blade.php. Oke, nah jadi di sini saya tambahkan tampilannya. Oke, tampilannya saya buat sederhana saja. Nah, seperti ini. Detail data mahasiswa. Oke, jadi misalnya saya tampilkan di sini mulai dari yang pertama, atau ya supaya tampilannya lebih rapi saya akan gunakan tabel. Oke, nah tapi sebelum itu saya akan gunakan perulangan untuk mengambil nilai datanya dulu. Jadi menggunakan add for each, kemudian diakhiri oleh add and for each. Oke, nah kemudian di for each ini yang akan saya tampilkan adalah variabel mahasiswa. Nah, dari mana saya tahu nama variabelnya adalah variabel mahasiswa? Dari controllernya. Nah, dari sini. Oke, ini adalah nama variabel yang saya kirimkan ke sini. Variabel mahasiswa S
Ini saya buat indeksnya. Kemudian untuk value-nya, nama variabelnya bebas ya. Jadi saya buat di sini variabelnya isi. Nah, kalau saya ingin menampilkan namanya, berarti saya tulis di sini variabel isi. Kemudian nama atributnya. Nah, kalian lihat di sini di tabel yang kalian punya, di sini ada name dan nama. Nah, karena saya ingin menampilkan namanya, berarti saya buat di sini nama huruf kecil semua. Tanda panah nama. Oke, kemudian saya simpan. Nah, jadi ini belum selesai. Sebelum kita lanjut ke coding yang lengkap, jadi kita coba dulu fungsinya apakah ada error atau tidak. Oke, sekarang kita refresh webnya. Oke, nah ternyata di sini ada error. Errornya di data controller baris 62. Oh, ini sudah salah tanda ya. Oh, seharusnya menggunakan koma, bukan tanda seperti ini. Data controller baris 62. Nah, ini dia. Seharusnya bukan ini tapi koma. Oke, setelah diperbaiki kita simpan lagi. Kemudian kita refresh lagi webnya. Nah, ini berhasil. Errornya sudah hilang dan nama mahasiswa yang kita pilih sudah tampil di sini, yaitu Wati. Nah, kalau kita pilih yang lain, misalnya kita klik yang ini, ya kita klik ini, seharusnya setelah saya klik lihat detail, maka nanti yang tampil adalah Susi. Nah, ini sudah benar. Oke. Nah, seperti itu caranya. Karena sudah berhasil, baru kita lanjut ke tampilannya yang sesungguhnya. Jadi saya akan menggunakan tabel di sini. Saya tambahkan border, nilainya 1. Kemudian saya tambahkan baris. Ini baris pertama. TH-nya saya buat nim di sini, nim. Kemudian TD di kolom kedua, di kolom ketiga. Oke. Kolom ketiga. Nah, jadi ini tabelnya akan saya pindahkan. Ini saya cut. Nah, saya pindahkan ke sini. Salin. Nah, ini tinggal kita pindahkan ke masing-masing kolom, misalnya seperti ini. Nah, karena di sini yang saya tampilkan nim, maka yang saya panggil adalah atribut nim. Kemudian tinggal di copy saja barisnya, di tr-nya kita copy. Nah, ini kita salin di sini. Kemudian kita ketik nama mahasiswa. Kemudian yang kita panggil adalah atribut nama. Oke, nah saya rasa itu. Kemudian kita simpan. Oke, kita refresh. Nah, sudah tampil nim, nama. Nimnya ini 19.0004. Nama mahasiswanya adalah Susi. Oke. Atau kalau misalnya mau lebih rapi, nah kalian bisa menambahkan di sana CSS-nya. Kalian bisa tambahkan CSS di sini. Ya, saya menggunakan yang inline saja. Nah, misalnya teks align-nya saya buat kiri. Oke, kita simpan, refresh. Oke, ini sudah nim 19.0004, nama Susi. Kemudian kita pilih yang lain, misalnya Gatot. Nah, sudah. Oke. Nah, seperti itu cara menampilkan detail dari sebuah data. Kalau misalnya ada banyak atributnya, kalian tinggal tambahkan lagi. Ya, misalnya nama, kemudian nomor telepon, alamat, email, dan sebagainya. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Dan kita lanjut lagi di video berikutnya. Terima kasih.